Bentar, kita tunggu teman-teman. Oke, oke. Tanggal berapa sih? Tanggal 14. Hari Selasa ya? Ya. Baik, kawan-kawan jurnalis, hari ini Selasa 14 Juli, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan. Nah, di tahap persidangan nanti tentu semuanya akan dipaparkan secara terbuka bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat, kemudian bagaimana perannya masing-masing, alat bukti, semuanya nanti dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK secara lengkap dan terbuka. Dalam proses pembuktian tersebut juga nanti pasti akan dihadirkan selain para terdakwa juga para saksi untuk memperkuat proses pembuktian dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK kepada para terdakwa dalam perkara ini. Dan tentunya majelis hakim juga nanti dalam proses pembuktian pasti akan menilai dan juga jika dibutuhkan untuk menghadirkan saksi-saksi lain juga itu terbuka kemungkinan. Sehingga nanti kita lihat perkembangan dari proses hukum perkara kuota haji ini ke depan seperti apa. Mas, kemarin kan KPK sempat mengungkap bahwa ada inisiasi dari pemilik maktur soal penentuan kuota haji itu untuk sprindik, untuk pemilik maktur itu akan diterbitkan sprindik sendiri atau seperti apa? Ya. Kita tarik dari histori awal mengenai latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Sehingga nanti kita akan melihat ya inisiasinya itu dari siapa saja gitu, Mas Umam. Ya, terkait nanti pihak-pihak lain yang diduga terkait, nanti kita tunggu perkembangan penyidikannya. Mas, sedikit ya. Soal haji dulu boleh? Oh, oke. Oke, yang lain? Yang Untuk untuk perkirakan rampungnya soal berkas-berkasnya itu Rampungnya apa, Mas? berkas karet apa Mas? Berkas perkara apa? Untuk haji. Oh, untuk haji berkas perkara penyidikan sudah selesai. Jadi hari ini kita lakukan pelimpahan untuk 4 tersangka ya. Jadi semua berkas perkara, alat bukti semuanya dilimpahkan dari penyidik ke penuntut ya. Sehingga nanti penuntut punya waktu 14 hari ke depan untuk menyiapkan berkas dakwaannya. Kemudian nanti kita akan daftarkan, kita akan limpahkan ke peradilan. Mas, sedikit tadi ya soal kasus itu Mas, kasus ex Jambetsus. Kemarin kan terakhir belum ada permintaan ya Mas untuk ke KPK sendiri. Nah, tapi kan dari Kejagung juga udah ada tim khususnya Ya. gitu. Nanti sekiranya misalnya memang ada permintaan untuk bisakah nanti KPK itu terlibat dalam tim khusus ini atau memang nanti supervisinya itu di luar dari tim khususnya ini? Ya, tentunya KPK terbuka ya karena memang dalam Undang-Undang 19 2019 KPK memiliki kewenangan ataupun tugas terkait dengan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya kewenangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal nanti teknisnya seperti apa kita tunggu perkembangannya karena memang ini masih di tahap awal, proses penyidikan masih dilakukan di penyidikan di Kejaksaan Agung ya dan tentunya karena ini pelimpahan dari Polri juga nanti tentu akan mendukung penuh apa-apa yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Dan ini tentu juga menjadi wujud sinergi ya antar aparat penegak hukum
baik KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung ya terkait dengan perkara ini. Namun yang pasti karena ini masih di tahap awal, kita terus pantau perkembangannya. Nanti kita akan update terus perkembangan penyidikan perkara tersebut. Jadi per hari ini belum ada permintaan. Sampai saat ini belum ada ya. Nanti kami cek ya perkembangannya seperti apa. Dan teman-teman kan juga mengikuti ya update yang juga terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung, progressing dari penyidikan perkara ini. Mas, berarti menegaskan lagi, berarti KPK bersedia jika ada undangan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan supervisi penanganan Jampitus tersebut? Tentunya KPK terbuka karena memang secara undang-undang ada amanah yang diberikan oleh KPK, adanya kewenangan ataupun tugas koordinasi dan supervisi. Dan kalau kita bicara koordinasi ataupun supervisi, KPK tidak sedikit sudah banyak melakukan kegiatan korsup itu kepada APH lain. Tidak hanya untuk perkara-perkara di pusat, tapi juga di daerah. Ketika misalnya APH lain ada kendala dalam proses melengkapi alat bukti misalnya, itu kan keterangan dari para ahli ataupun para saksi gitu ya. KPK bisa mensupport ya melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Termasuk ketika KPK menangani suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi, namun kemudian di luar kewenangan KPK karena memang ada limitasi berdasarkan undang-undang, maka KPK juga bisa melakukan limpah penanganan perkaranya kepada APH lain. Nah tentu itu juga praktik-praktik penegakan hukum yang positif ya, karena itu juga menjadi simpul sinergi antara APH. Mas, tapi kan dari pakar hukum banyak bilang kalau seharusnya pengambilan alih kasus itu ke KPK bukan ke Kejagung. KPK melihatnya seperti apa? Ya, kita kan pantau dulu saja gitu ya perkembangannya. Kemarin dari kepolisian melimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kita sama-sama hormati prosesnya, proses masih berjalan, terlebih ini masih di tahap awal gitu ya. Dan memang dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Polda, KPK juga diundang dalam kesempatan tersebut dan kami juga mendiskusikan soal teknis seandainya nanti dilakukan koordinasi ataupun supervisi ya, terhadap perkara tersebut. Dan dalam kesempatan itu kami juga sudah menyampaikan ya teknisnya seperti apa gitu. Mas, berarti penegasan aja meskipun tidak sesuai dengan hukum acara pidana KUHP kita, KPK masih memantau situasi saat ini berarti? Ya kita hormati prosesnya, ini kan masih berjalan di Kejaksaan Agung gitu ya. Dan kepolisian juga mendukung penuh proses tersebut karena ini juga pelimpahan dari kawan-kawan di Kortas Tipikor dan juga Polda. Dan KPK tentunya juga terus mengikuti perkembangan dari penyidikannya. Teman-teman, terima kasih Mas. Kenapa, Mas Yud? Yang kasus tadi kan terkait perbuatan melawan hukum ketiga tersangka lainnya juga terkait aliran dari investor kepada Gus Alex. Tapi dari Gus Alex ke Gus Yakut ini sebenarnya ada nggak sih? Sampai nggak sih kan itu dibantah terus sama Gus Yakut? Ya. Kita hormati setiap keterangan yang disampaikan oleh tersangka yang kemudian nanti dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan dan semuanya nanti akan diungkap secara clear, secara terang benderang dalam proses persidangan. Ya termasuk soal dugaan aliran uang. Karena kalau kita melihat konstruksi utuhnya bahwa pengelolaan kuota haji khusus ini tidak sesuai dengan histori awalnya yang semula pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sejumlah 20.000 itu seyogianya untuk kuota haji reguler yang memang antriannya sangat panjang. Tapi kemudian dilakukan diskresi pembagian kuota haji tambahan tersebut 50-50 yang itu menjadi unsur perbuatan melawan hukumnya ya, salah satunya penyalahgunaan kewenangan karena memang di undang-undang soal penyelenggaraan ibadah haji ini sudah disebutkan bahwa pembagian kuota haji itu maksimal 8% untuk kuota haji khusus dan 92% untuk reguler. Tapi kemudian dibagi 50-50. Tentu ini kita dalami proses, inisiatif dan motifnya karena memang inisiatif di awal diduga ini tidak hanya berasal dari pihak Kementerian Agama saja, tapi juga ada dugaan inisiatif dari para PIHK ataupun asosiasi. Karena memang
pihak asosiasi dan PIHK ini yang nantinya akan mengelola kuota haji khusus itu menjadi bertambah banyak secara signifikan. Dari maksimal 8% menjadi 50% gitu ya. Dari sekitar 1.600 menjadi 10.000. Artinya memang kuota haji khusus yang dikelola oleh PIHK ini di lapangan akhirnya bertambah menjadi sangat banyak gitu ya. Yang kemudian dalam alur prosesnya itu adalah illegal gain ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, dari illegal gain itulah ada dugaan aliran uang dari para PIHK ataupun asosiasi ke oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, ini yang kemudian kami dalami, keterangan-keterangan para saksi sudah menyebutkan soal itu. Bahkan sejumlah uang sudah KPK lakukan penyitaan dalam proses atau dalam tahapan penyidikan perkara ini. Ya, artinya itu juga mengkonfirmasi, menguatkan adanya bukti dugaan aliran uang dari para PIHK kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Nah, soal aliran uang kepada saudara YCQ ini beberapa kali kami sampaikan juga bahwa tentunya dalam proses aliran uang ini juga ada hub-hub ataupun perantara ya dari pihak PIHK kepada penyelenggara negara di Kementerian Agama. Nah, nanti kita akan sampaikan secara utuh ya, secara clear dalam proses persidangan sehingga nanti masyarakat juga bisa mencermati setiap fakta-fakta dalam konstruksi perkara ini. Ya, tentunya baik dari aspek material maupun formil penyidik meyakini ya semuanya sudah terpenuhi. Terlebih dari aspek formil ini juga sudah diuji dalam sidang pra-peradilan dan majelis hakim juga sudah menyatakan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan sudah sesuai, termasuk penetapan para tersangkanya. Mas, kalau itu Mas, ini kemarin kan di sidang DJKA ada saksi atau pihak yang dihadirkan menyebut Gus Miftah menerima 100 juta gitu. Gimana maksudnya? Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, itu. Mas, artinya ketika uang ini juga berasal dari tindak pidana korupsi, masa uang 100 juta yang Gus Miftah dapat itu bakal disita KPK atau gimana terkait KPK? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan kepada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Mas akan memanggil yang bersangkutan nggak sih? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya. Ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa ini. Terima kasih Mas. Ayo, masih sama-sama.
satu dong mas. Mas Tulungagung sampai mana mas? Adi